Oke, ini Pak. Matur nuwun Yai. Nggih, kami. Baik, sebelum penanya berikutnya, mungkin kita bisa ini membuka teman-teman yang bertanya lewat chat. Yang pertama ini saya bacakan dari Pak Sirot, menanyakan tentang kapan dibuat bukunya Cerbung Cerita Bersambung di Jawa Pos. Yang pertama. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Cak Soleh. Beliau kurang setuju itu pernyataan. Pernyataan ya. Beliau kurang setuju dengan adanya pelestarian budaya yang akhirnya memunculkan istilah Islam Nusantara dan NKRI harga mati. Kalau tujuannya adalah agar budaya Nusantara tidak mati atau hilang. Seharusnya nilai-nilai budaya masing-masing daerah itulah yang dikembangkan. Ini adalah tugas utama pemerintah dalam membuat program-program yang menumbuhkan cinta negara dan budaya, khususnya bagi generasi muda. Tapi Pak Yai sudah singgung bahwa nama-nama anak-anak sekarang, tokoh-tokoh pahlawan generasi milenial saat ini sudah menggunakan nama-nama global. Jadi bukan ajaran Islam yang harus melestarikan budaya. Itu pernyataan dari Cak Soleh. Selanjutnya juga ada ini. Saya kira cukup itu. Dan cukup ya. Monggo mungkin ada dari audiens yang lain yang akan ditanyakan, monggo. Saya boleh ikut tanya sebentar, Pak. Silakan Pak Basuki. Ya, Assalamualaikum. Wah, ini Pak Basuki ini satu alma mater ini sama Pak Agus ini, Pak Yai. Monggo Pak Basuki. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Saya sebenarnya udah lama ingin ngobrol langsung. Saya ikutin sejak lama tulisan-tulisan Pak Yai. Jadi, halo, putus ya. Lanjut Mas, lanjut. Oke. Jadi begini, kalau memang sebenarnya sederhana, kalau memang kita Majapahit itu punya meriam dan sebagainya, kira-kira di mana tempat pembuatan dan di mana kira-kira diturunkan tadi pembuatan tadi, halo, ya, pembuatan apa namanya, pembuatan material tadi ini. Karena saya kok masih belum melihat atau menemukan artefak itu, termasuk yang misalnya dan sebagainya itu. Memang ada pembuatan kap di Demak itu, sekitar Demak, Pati, Tuban. Nah, tapi biasanya kan ada apa namanya, artefak lamanya ini, misalnya bisa kita lihat kayak di Kediri atau kemudian di daerah-daerah Malang, Singosari itu masih ada kan sisa-sisa memang apa namanya, tungku-tungku yang lama. Dan kita lihat kayak Malang ini sekarang kan mengembangkan banyak hal, termasuk misal katakanlah keramik segala macam ini. Itu kan kalau saya melihat itu mungkin ya tinggalan-tinggalan dari Singosari dan sebagainya. Itu yang saya mungkin melihatnya dari artefak gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya katakanlah tadi besi, misal katakanlah Demak, Majapahit, ini kan pasti ada pusat-pusat pembuatannya. Atau paling tidak ada apa ya, yang di masyarakat itu ada yang masih di apa namanya, dibudayakan. Yang kita melihat masih hanya keris kan, sampai keris kita ini. Keris memang confirm. Kalau kita lihat sejarah
kita telusuri sejarahnya keris segala macam, itu memang pembuatan itu memang berasal dari tadi zamannya Erlangga, Raja Erlangga. Dan Erlangga juga waktu itu zaman Hindu mungkin dapat dari India. Karena ternyata keris itu kalau kita lihat sejarah sama pembuatannya dengan namanya Damascus knife itu, yang di Syria. Hanya jadi sudah hampir hampir firm bahwa memang Damascus knife itu awalnya dari India dan pembuatannya persis dengan keris. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mungkin iron ya. Tapi kita kayaknya belum sampai membuat steel, besi. Jadi besi yang artinya yang tungkunya di atas 1000 derajat. Nah ini yang sebenarnya juga banyak mungkin hal-hal yang semacam ini kan, yang mungkin ya kalau saya melihatnya dari sisi artefak, sebenarnya menarik untuk dipelajari artefak itu. Jadi mungkin Pak Yai punya referensi gitu ya, yang bisa sama-sama atau bisa kita pelajari atau bisa kita gali bersama gitu. Tentang ya tadi senjata-senjata dan kemudian pembuatan faktor foundry-nya lah kalau bahasa kami itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi ini yang pertama tentang cerita bersambung ya, yang pernah saya tulis di Jawa Pos. Itu saya terus terang aja sudah kehilangan naskah, karena waktu itu naskah masih kita ketik dari mesin ketik manual. Tahun 80-an itu belum ada komputer, jadi masih itu. Jadi naskahnya udah nggak ketemu itu di mana itu, tapi mungkin masih tersimpan di Jawa Pos terbitan tahun 80-an itu. Nanti kalau memungkinkan kita kumpulkan, ya bisa kita terbitkan, karena waktu itu memang banyak yang sangat menyukai cerita-cerita bersambung saat itu ya. Nah kemudian tentang Islam Nusantara, jadi seperti nama Islam Nusantara itu ya kita jaga kebinekaan. Jadi kita bukan mau menyeragamkan, oh ini Islam nasional kayak begini, enggak. Islam lokal-lokal, Jawa ya seperti itu, nanti di luar Jawa seperti itu. Misalnya gelar kiai itu Jawa. Ya, kenapa? Itu ada gelar zaman Majapahit untuk keluarga raja. Jadi gelar kiai itu sama dengan gelar gusti. Hanya keluarga kerajaan Majapahit yang dapat gelar kiai. Karena di luar Jawa itu ada yang namanya tuan guru, ada yang namanya ajengan, itu ya tetap kita pelihara lokalitas itu. Ya, jadi tidak akan diganggu, karena Majapahit juga zaman dulu nggak pernah mengganggu identitas lokal daerah. Kamu tetap aja, ya. Kamu orang-orang di sebelah timur, ya. Kamu agamamu apa, ya tetap di situ, tradisi budaya seperti itu. Tidak harus mengikuti orang zaman Majapahit. Ya, begitu juga dengan kita bikin istilah baru ya, Islam Nusantara itu ya Islam yang lokal-lokal itu ya, kita pertahankan, jangan sampai hilang tergerus oleh arus globalisasi. Ya, pertahankan itu yang jangan ya, dari tradisi-tradisi itu termasuk model-model siiran ya, sholawatan macam-macam, ragamnya ratusan itu. Dan rata-rata siiran itu anonim, nggak ada yang tahu siapa yang menulis. Kenapa? Itu memang ciri orang Indonesia. Nulis sesuatu anonim, tidak mau disebut namanya. Jadi ini tentang itu, kan yang berkaitan dengan pembuatan pusaka dan meriam maupun beding. Nah itu ada dalam catatan-catatan. Pusat pembuatan pengecoran meriam itu ada di daerah Rajakosi. Ya. Artinya sekarang wilayah daerah Bojonegoro. Ya, itu tempat orang-orang Majapahit melakukan pengecoran meriam. Ya. Kalau zaman Demak itu pusat pengecorannya justru ada di Jeporo, bukan di Demak, tapi di Jeporo. Tapi zaman Majapahit ada di daerah Rajakosi. Mesinnya itu dibikin di wilayah Pamotan. Ya. Sekarang daerah Lamongan.
Jadi ada petunjuk-petunjuk itu. Jadi antara apa meriamnya dengan ngesiunya itu jauh lokasinya, tidak di satu lokasi. Ya. Termasuk ketika metalurgi itu kita bikin keris, itu dalam teknik pembuatan keris itu memang ada disebutkan. Selain besi lokal yang disebut besi kodokan dan seterusnya, ya, itu ada juga besi impor, orang Majapahit impor, ya, membeli dari seberang, dari luar negeri, yaitu yang disebut besi Purosani. Ya, itu adalah sebutan besi yang didatangkan dari Purosani. Ya, itu mungkin ada kaitannya dengan baja Damaskus. Ya. Sebabnya ketika ditempa menjadi pusaka keris, ada besi Purosani yang seperti titanium, putih bersih, ya, baja putih, dan ada besi kodokan, itu besi lokal, ya. Dan yang ketiga batu meteorit, batu meteor. Itu yang tiga-tiganya ditempa menjadi satu, menjadi pusaka. Itulah nanti ketika dilipat, ya, dipanjangkan lagi, dilipat lagi, nanti akan menimbulkan pamor dan seterusnya. Itu kenapa ada 3 jenis logam yang disatukan jadi satu. Jadi kita mengenal impor, jadi orang Majapahit itu rasional. Ya. Baru belakangan zaman Mataram akhir mulai muncul, ya, orang tidak lagi membuat keris dengan mengimpor baja yang kualitasnya tinggi, tapi cukup semedi keris turun dari langit. Nah, ini zaman Mataram belakangan ini, ya. Dan kebanyakan bohong semua itu, ya. Bagaimana orang bisa keris datang dari luar angkasa turun, ya, tanpa proses pembikinan? Majapahit nggak ada, ya. Termasuk nanti takhayul itu zaman Majapahit sedikit sekali. Nggak ada itu dongeng tentang Nyai Roro Kidul zaman Majapahit tak dikenal. Itu baru zaman Mataram ada legenda tentang Nyai Roro Kidul. Zaman Majapahit lautan manapun didatangi oleh mereka. Jadi itu tempat lokasi-lokasi pembikinan apa, meriam dan sebagainya itu ada. Ya. Jadi di wilayah Raden Besi dan pembuatan ini mesiunya itu di daerah Pamotan, yaitu di daerah Biluluk. Biluluk itu Lamongan di situ. Ya. Nah, untuk pembuatan keris itu di berbagai tempat ada lokasi sendiri-sendiri. Di Tuban ada sendiri, di Madura. Ya, karena itu dilihat tangguhnya tangguh mana, tangguh Tuban atau tangguh Madura. Ya. Jadi tiap-tiap daerah itu ada tempaan keris sendiri-sendiri. Ya. Bahkan tradisi membuat kapal ukuran gede-gede itu masih di daerah Lasem sana masih ada itu. Ya. Orang membuat perahu-perahu kayu ukuran 50 meter dan seterusnya itu masih ada. Tradisi dari zaman kuno. Dan temuan-temuan arkeologi seperti di Australia dan sebagainya loh. Ini kok ada meriam dengan cap Surya Majapahit, ini berarti zaman Majapahit. Ada tempat di Australia namanya kayu Jawa, ya. Dan kemudian ada beberapa tempat yang namanya nama Jawa kuno di Australia. Bagaimana ini ada orang-orang Australia aborigin itu punya koin Majapahit, ya. Jadi dari mana ini gitu loh? Kalau orang Majapahit tidak pernah datang ke Australia, karena Australia sampai sekarang diklaim yang nemu Australia ini Damaskus orang Inggris, ya. Itu kan klaim. Sampai nanti Pulau Tasmania itu penemunya Abel Tasman itu juga orang Inggris. Ya memang kita belum pernah di sana. Wong itu paling dekat dengan Indonesia. Jadi banyak jejak-jejak itu. Sampai nanti kerajaan Goa macam-macam itu ada hubungan dengan Australia. Ya. Nah, itu jangan heran ketika ada orang aborigin loh.
kamu kok bisa bahasa Makassar, dari mana ini? Gitu. Karena zaman dulu sudah ada hubungan antar etnis, antara orang-orang di Nusantara dengan Australia. Nah inilah fakta-fakta yang perlu kita luruskan sekarang ini. Bahwa zaman dulu kita tidak seterbelakang mereka. Laut-laut Nusantara sudah dikenal zaman kuno. Di Cina itu abad 2 Masehi sudah dikenal kapal-kapal di Nusantara ini paling gede-gede. Ya. Bahkan abad 7 Masehi kita sudah menemukan alat penunjuk arah, ya, yang disebut pedoman. Itu kapal-kapal Sriwijaya itu pakai pedoman semua, ya, alat penunjuk arah. Ya. Nanti sampai belakangan zaman Mojopahit itu semua kapal itu ada pedomannya. Kenapa penunjuk arah itu disebut pedoman? Dari kata-kata dom, pedoman itu tempatnya dom. Jadi jarum, arah jarum, kompas itu loh. Jadi kapal kita zaman kuno sudah bikin kompas, penunjuk arah dari dom, dari jarum, karena dinamakan pedoman. Ini akhirnya apa? Ya diputar balik sejarahnya Belanda, seolah-olah kita itu orang bangsa yang terbelakang. Jadi ini fakta yang terjadi saat ini ya harus kita luruskan ini sebetulnya. Bahwa kita tidak seterbelakang yang digambarkan sampai muncul nanti buku mitos pribumi males. Bahwa kita itu bodoh, terbelakang dan seterusnya. Luar biasa itu pembeloan sejarah itu. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak seterbelakang itu. Ya. Tahun 648 Masehi, sejaman dengan Khalifah Umar bin Khattab, di Nusantara sudah ada kerajaan Kalingga dan sudah ada KUHP namanya Kalingga Dharma Sastra. Sudah punya KUHP. Ya. Di mana KUHP ini nanti dikembangkan zaman Singosari oleh Wisnuwardana dan Kertanegara dengan nama Purwa Digama Dharma Sastra. Di mana KUHP ini nanti zaman Mojopahit oleh Gajah Mada dikembangkan menjadi Kutara Manawa. KUHP kita bisa bayangkan tahun 648 Masehi kita sudah punya KUHP. Eropa itu masih zaman legenda King Arthur. Orang-orang God, Visigoth itu masih nomaden, nggak kenal hukum, masih barbar mereka. Bagaimana setelah penjajahan Belanda kita dianggap bangsa terbelakang. Jadi saya kira itu yang penting adalah sekarang ada pelurusan sejarah. Bagaimana kita meluruskan sejarah bangsa ini bahwa kita adalah bangsa besar. Dan kita berharap nanti ya dengan ini kebangkitan Islam itu betul-betul akan bangkit dari Nusantara. Kenapa? Ya negara yang paling damai yang memungkinkan orang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya di negara damai. Kalau negara perang terus mana bisa ilmu pengetahuan berkembang di sana. Dan di sini saya lihat potensi-potensi untuk itu ada. Kita berharap dengan strategi ini nanti terutama membangkitkan sistem pendidikan yang menyatukan antara aspek ya, akliyah dan kolbiyah ya, antara nalar dan kaweruh ya, zaman dulu itu disebut begitu ya, itu nanti perpaduannya akan menghasilkan orang-orang yang seperti didikan zaman Wali Songo dulu ya, mampu menciptakan kapal dan besi zaman itu, mampu menciptakan senjata-senjata yang luar biasa dan seterusnya ya. Teknologi akan berkembang di Nusantara. Itulah kita berharap nanti dengan konsep ini nanti pendidikan kita akan terjadi renaissance. Kenapa? Ya kebangkitan kembali nilai-nilai lama yang luar biasa. Seperti kebangkitan Eropa, renaissance itu cara berpikir orang Yunani Romawi 2000 tahun sebelum itu digunakan lagi, lalu lahirlah modernisme. Ya, Indonesia bukan mustahil nanti akan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan apa? Dasar
mengembangkan ilmu pengetahuan lama lewat lembaga pendidikan baru yang terinspirasi pendidikan lama, yaitu menggabungkan antara aklia dan kolgia, antara rasional dan intuitif. Jadi di situ mudah-mudahan ini nanti bisa jadi awal pertama kita untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sudah gak karu-karuan ini ya, yang sudah ibaratnya sudah lebih banyak dikontrol oleh kekuatan-kekuatan luar. Negara ini sudah tidak lagi seperti dulu, karena sudah hampir kondisinya kayak VOC, ya, company-company yang berkuasa, orang-orang pengusaha dagang. Kalau bukan pedagang, bukan pengusaha ya gak bisa jadi penguasa di sini. Inilah yang kita prihatinkan, kondisi saat ini seperti itu. Jadi apapun itu ya kaitannya dengan ekonomi. Ini kan sudah fatal. Ya. Saya kira itu nanti mudah-mudahan nanti Cak Anang, mau tanya sebentar Cak Anang, sedikit aja Cak Anang. Iya. Monggo. Tapi di sini saya sangat tertarik ini. Memang ada perang antara yang berpikirannya global dan lokal. Tadi seperti itu. Artinya Amerika waktu Trump itu selalu ngomong Amerika great again. Wah, itu kan berarti kembali ke masa lalu. Terus kemudian di Israel bangun tempel lagi, gitu ya. Kemudian tadi Yunani, jadi kayaknya ini ada gerakan-gerakan untuk kembali ke lokal. Jadi ini menarik untuk menjadi pemikiran kita. Monggo Cak Agam atau monggo Cak Agam. Tadi ada yang mau tanyakan, silakan. Iya, matur nuwun. Jadi sejarah itu penting sekali untuk kita bisa melihat bagaimana ternyata bangsa kita adalah bangsa besar. Sejak zaman Sriwijaya, Mojopahit, ada perlawanan kapal-kapal yang besar. Portugis pun tidak mampu menghancurkan begitu. Tapi ternyata upaya-upaya untuk memutarbalikkan sejarah itu sangat berhasil begitu ya, sehingga kita pada saat ini negara kita ini, kondisi kita ini juga bukan sebagai pemain, tetapi kita ini adalah sebagai konsumen dari apa yang mereka tentukan begitu. Kita tidak menentukan, tapi kita ini ditentukan kan begitu. Nah, jadi terus tadi ada kata-kata renaissance, supaya kita itu ada satu momentum untuk bangkit bangsa ini atau umat Islam ini begitu. Pertanyaan saya singkat ya, tadi kan tidak mungkin satu negara itu bisa maju berkembang pengetahuannya, ilmunya kalau perang terus ya, tidak aman, tidak tenang begitu. Tetapi juga ada satu syarat lagi bahwa kita tidak bisa menjadi besar kalau kita itu tidak bersatu ya. Tapi kondisi saat ini kita sering melihat bahwa ormas Islam yang besar ya, itu kan yang populer adalah Muhammadiyah, NU Muhammadiyah, terus kemudian mungkin juga ada macam-macam lainnya ya. Itu sepertinya kok selalu berbeda jalan dalam hal menyuarakan kepentingan umat Islam begitu, satu sikapnya umat Islam itu tidak bersatu, selalu berbeda begitu ya. Itu tidak apa-apa ya, artinya mempunyai jalan fastabiqul khairat lah ya, untuk berlomba-lomba kebaikan, tetapi itu menjadi tidak tidak produktif apabila perbedaan itu malah menjadi pertentangan satu dengan yang lainnya. Yang dulu ada furu'iyah itu menjadi satu hambatan yang sangat krusial di tingkat grassroots ya. Nah, kalau yang di kekinian sekarang ini seperti Muhammadiyah dan NU misalnya, itu dalam hal kedekatan dengan pemerintah juga berbeda begitu. Nah, apa resep dari Yai kalau misalnya persatuan ini penting untuk kebangkitan umat, bagaimana ormas yang besar ini dan semua komponen umat Islam ini bisa bersatu, itu apa yang mungkin bisa dilakukan untuk
persatuan umat Islam ini bisa terwujud sehingga kebangkitan umat pada saatnya juga bisa terwujud, Yai. Matur nuwun, Yai. Waalaikumsalam. Oke, mungkin supaya dijawab sekalian, Cak Koba ada yang mau disampaikan, Cak Koba. Ini orang Indonesia yang memandang Indonesia dari luar negeri ini. Monggo Cak Koba. Jadi kalau tadi saya sempat nyitir sedikit bahwa sekarang perangnya adalah global dan lokal. Jadi waktu itu Trump itu sangat lokal sekali menurut saya, sangat nasionalis sekali gitu ya. Sementara partai Demokrat itu kan pengennya global. Nah ini monggo Cak Koba. Barangkali ini juga menjadi cerminan kita untuk bagaimana kita menjadi supaya tidak menjadi bangsa yang inferior, tapi bangsa yang memang harus percaya diri untuk maju. Monggo Cak Koba, sekalian biar nanti dijawab ditanggapin oleh Romo Agus Nyoto. Monggo. Terima kasih Pak Cak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus, terima kasih banyak Pak paparannya Pak. Saya sebagai PNS yang kerja di luar negeri Pak, ditugaskan di luar negeri, ini pas banget nih yang Bapak sampaikan pagi ini. Jadi globalisasi tambah kenceng, batas negara tambah tidak ada, Eropa yang berusaha ngumpulin yang kecil-kecil supaya jadi besar, kita yang besar kok dipecel-pecel jadi kecil gitu Pak ya. Kira-kira Bapak tadi pertama ngomong gitu tadi itu. Terus bagaimana kita bisa bertahan? Ini kata kuncinya tadi itu Pak, bagaimana kita bisa bertahan, karena kalau dari kecil kita diajarin, kita di antara dua benua, di antara dua samudra, itu kan kerasa banget tuh, semua ya, baik yang baik maupun yang jelek, pasti lewat kita. Terus gimana kita bisa bertahan, kan kalau ngelihat tadi referensi yang Pak Agus sampaikan, Pak Yai sampaikan, itu kan sampai ke belakang, ke 1500-an Pak ya. Jadi, tapi itu kan beda Majapahit saat itu dengan Indonesia yang sekarang ini. Kalau Indonesia yang sekarang ini kan masih muda, mungkin tahun 1945, atau mungkin kalau mau ke belakang lagi 1928 kali ya, Sumpah Pemuda, yang kita bilang bahwa ini kita nih punya jati diri bangsa Indonesia. Padahal seperti Pak Yai bilang tadi, kayak Amerika kan nggak punya negara, dia merebut tanahnya orang lain gitu kan. Nah, kita dulu kan juga Indonesia nggak ada, kita bisa bilang bangsa Indonesia itu ada ya setelah tahun 45. Sayangnya ketika kita masih muda, relatif sangat muda, globalisasi sudah ada. Dan kita juga masih, kenapa nggak kuat ya, masih muda ya, masih agak gamang mungkin ya, melihat jati diri kita. Siapa sih kita itu gitu. Contoh, ini saya mungkin agak oversimplified. Contohnya, kalau kita bikin sushi, orang Jepang nggak protes tuh, dia diam-diam aja. Tapi kalau negara lain bikin rendang, kita komplain Pak. Oh nggak bisa, rendang itu punya Indonesia. Loh kenapa? Biar aja menurut saya. Bagus kok orang lain bikin rendang. Dibikin di Jepang atau di Malaysia kan bagus. Oh ada gudeg kita dibikin di sana gitu, misalnya Pak. Tapi yang kita enggak. Jadi kita masih belum matang lah gitu menurut saya. Pesantren bisa jadi pintu masuk Pak, supaya jati diri ini kuat. Saya setuju banget Pak. Karena tadi Bapak bilang apa, pribumisasi Islam Pak ya, kalau nggak salah Pak Islam tadi Pak ya. Itu kan ya itu kalau kita mau bilang kita mau pakai benteng yang kuat ya itu. Ini yang teman-teman mungkin saya kalau boleh kasih contoh dikit Pak untuk Pak Agus ini, Irlandia juga punya masalah yang sama Pak. Bahasa Irlandia itu sudah hilang Pak. Saya kebetulan tahun lalu sempat berkunjung ke sana, kerjasama mengenai peacekeeping center kita dengan peacekeeping centernya Irlandia Pak. Dia cerita tuh, presidennya yang ngomong langsung, bahasa kita sudah hilang. Kita sekarang pakai bahasa Inggris, yang bukan bahasa Irlandia sebetulnya. Padahal saya selama ini mikir bangsa Irlandia sama bahasa Inggris itu sama. Ternyata enggak, bahasa beda sama sekali. Mereka enggak. Jadi salah satu pesan utamanya adalah dia enggak punya bahasa lagi. Nah, ini Pak, saya coba masuk baru Pak. Jadi Spanyol bener Pak, Kurdi juga tadi itu. Kurdi sekarang malah ditembaki sama orang Turki sendiri karena enggak punya negara, kasihan. Begitu Amerika pulang, Kurdi habis sekarang. Nah, identitas Pak.
Mungkin kalau kita tadi teman-teman, Bapak juga bilang penelusuran sejarah, saya sangat setuju, Pak. Itu sebagai masukan awal kita untuk memperkuat identitas kita, tapi sifatnya kayaknya agak defensif lah, kalau saya kasih label gitu, Pak ya. Mungkin offense is the best defense, Pak. Jadi kita nggak ngelawan globalisasi, justru kita bermain tapi dengan kuat di globalisasi itu. Jadi kita ngasih warna ke globalisasi. Bukan kita tolak globalisasi, tapi kita justru ikutan ngasih warna globalisasi. Orang lain, kalau perlu resep rendang kita kasih ke semua orang. Ini loh, rendang Indonesia gitu misalnya. Jadi nanti ya tentunya kalau itu bisa terjadi kalau kita punya jati diri yang kuat, Pak ya. Karena kan perang nggak cuma pakai bedil. Perang ide itu lebih parah nih, lebih mendasar, lebih masif dampaknya gitu. Jadi mungkin kita nggak defensif lah, kita lebih memperkuat jati diri kita tadi itu, tapi kita juga ikut mewarnai globalisasi. Mungkin itu bisa lebih mengena ya ke depannya. Saya tuh dengan sekali lagi bilang terima kasih, Pak. Ini membuka wacana wawasan saya juga nih mengenai hal-hal yang Bapak sampaikan tadi. Kalau misalnya Bapak punya referensi nanti bisa dikasih ke kita, Pak, bahan bacaan kira-kira kalau mau baca-baca ini buku-buku atau sumber-sumber di internet apa yang bisa buat referensi kita semua akan sangat kami hargai, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Ya. Ya, saya kira ini untuk masalah persatuan ini yang perlu kita pertahankan sekarang ini adalah masalah keutuhan bangsa. Kenapa? Ini jangan sampai kita terpengaruh pandangan-pandangan yang kemudian mengabaikan keutuhan bangsa. Kenapa? Ada beberapa usaha untuk mengarahkan masalah bangsa ini ke arah disederhanakan menjadi negara. Misalnya kita ambil contoh, tiap kali kemerdekaan kita selalu memberikan Dirgahayu RI ke-72. Dirgahayu kemerdekaan RI 72. Ini fatal, kelihatannya sederhana tapi fatal. Kenapa? Dirgahayu kemerdekaan RI ke-72. Memang RI pernah dijajah sampai merdeka? Nggak pernah. RI itu tidak pernah dijajah. Kayak nggak pernah merdeka. Yang dijajah itu bangsa Indonesia. Kenapa? Proklamasi itu jelas. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jelas itu. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan, nah ini negara ini sudah diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo sesingkat-singkat. Atas nama bangsa Indonesia. Jadi harusnya Dirgahayu proklamasi kemerdekaan bangsa, bukan negara. Karena negara itu adalah alat. Ya itu hanya wadah, alat bikinan bangsa yang merdeka. Jadi kita ambil contoh konferensi meja bundar, RI hasil proklamasi bubar kok. Negara itu, bangsanya kan masih utuh. Ya. Jadi selama bangsa ini masih tetap bersatu utuh, silakan. Ya. Mau berubah macam apa aja silakan. Tapi bangsa ini tetap utuh. Kan itu NU selalu menolak pecah belah bangsa. Kalau urusan negara ya jangan. Ya. Kenapa? Nah itu kan ya alat. Ya. Yang sewaktu-waktu bisa berubah. Tetapi yang namanya bangsa ini Indonesia. Jadi ini yang di kalangan anak-anak santri milenial yang mulai kita kembangkan. Jadi tahun 90-an itu kita sudah mempelajari lah yang namanya geopolitik, geostrategi, world system, macam-macam itu kita pelajari.
Sekarang yang kita pelajari itu adalah hidropolitik dan hidrostrategi. Ya. Politik tentang air. Kenapa? Loh, kita tuh negaranya tanah air. Tanah dan air, bukan geostrategi aja. Kalau negara kontinen silakan geostrategi, tapi kita punya masalah air. Itulah sebabnya kalau kita mempelajari politik yang sekarang sedang berkembang, ya, dari kacamata hidropolitik, Indonesia ini negara paling merdeka. Ya, negara sekitar kita itu sudah, ya, hampir semuanya kalah dengan Cina. Ya, kenapa? Kacamata hidropolitik. Ya. Contoh misalnya, konflik misalnya terjadi di Asia Tenggara. Cina cukup menutup sungai Mekong. Ya, ditutup aja. Bendungan di sana tutup jeret. Itu yang namanya Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand mati. Kenapa? Nggak ada air mereka. Vietnam. Konflik dengan India cukup sungai Brahmaputra sama Cina ditutup sumbernya. Mati India. Ke depan ke sana semua. Karena itu hubungan Cina dengan Rusia juga itu ditentukan oleh mata air yang ada di Cina. Disitulah Cina sulit dikalahkan oleh negara-negara sekitar, kecuali Indonesia. Indonesia nggak ada hubungannya. Ya. Justru Cina tergantung dengan Indonesia. Ya. Sekali Indonesia menutup wilayah Selat Timur, Selat Makassar, Selat Sunda ditutup, matilah Cina. Ya. Kapal-kapal tanker dia mau lewat mana? Ini pemikiran hidropolitik dan hidrostrategi. Nah, di situ nanti kita akan melihat, oh ternyata Indonesia ini negara yang terdiri dari air dan tanah. Dari kacamata geopolitik maupun hidropolitik itu sangat strategis letaknya. Dan mulai zaman kuno, wilayah di Nusantara ini memang sudah bersatu, satu dan lain pulau. Saling ketergantungan pulau satu dengan pulau lain itu sudah ada. Ya. Dan ini kemudian diikat, ya, oleh Wali Songo yang tidak bisa diubah sekalipun dengan strategi globalisasi. Ya. Apa? Di Nusantara ini zaman kuno itu penduduknya terdiri dari dua jenis, golongan Gusti dan golongan Kawula. Galangan Gusti ini adalah orang-orang yang tinggal di wilayah keraton. Ya. Golongan Kawula ini golongan budak, orang yang tidak memiliki apa-apa, itu yang di luar keraton. Dua jenis ini, ya, selama ratusan tahun itu berlaku. Zaman Islam mulai ada perubahan. Ya, itu nanti kalau saya tulis di buku apa, Suluk Abdul Jalil, Suluk Syekh Siti Jenar itu. Di Cirebon sudah mulai muncul fenomena baru. Di mana komunitas Kawula, komunitas budak yang tidak memiliki hak apa-apa, itu berubah menjadi komunitas baru namanya masyarakat. Diambil dari bahasa Arab musyarakah, orang yang bekerja sama, ya. Sederajat bekerja sama. Ada bedanya Kawula dengan masyarakat. Kawula tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Mereka budak, ya. Budak dari raja-rajanya. Masyarakat itu punya dua hal, punya hak dan punya milik. Nah, inilah, ya, yang jadi konflik dengan keraton-keraton Wali Songo zaman itu, sing mengembangkan Syekh Lemah Abang itu sampai dilarang ajarannya itu gara-gara manunggaling Kawula Gusti membentuk masyarakat. Andai kata tidak ada zaman Wali Songo membentuk masyarakat,
Ya kita gak kenal istilah masyarakat, istilah rakyat jadi rakyat itu gak kenal. Nah, disitulah di Timur Tengah pun gak ada konsep masyarakat ini. Kok bilang mereka? Kan itu mereka kita bicara soal masyarakat bahwa itu komunitas dari kumpulan orang-orang yang sederajat dan bekerja sama, mereka gak paham. Nah, inilah ya ketika masyarakat Indonesia ini dibentuk tidak berdasarkan etnis loh, tidak juga berdasarkan agama, tapi kesepakatan bahwa mereka orang sederajat yang sama-sama punya kebutuhan dan kemudian mereka bekerja sama satu sama lain. Itulah yang dinamakan masyarakat. Ini rupanya yang tidak bisa dipecah oleh kolonialisme sampai zaman globalisasi ini. Selama kita masih bicara soal masyarakat, ya itu kepentingan kita bersama. Kita bersatu. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita kembali mempelajari Wali Songo, saya lihat tuh. Ini akar daripada kebangsaan itu adalah masyarakat, itu komunitas-komunitas yang didasarkan atas kesamaan kebutuhan, kesamaan nasib dan seterusnya, tidak melihat etnisnya apa. Ya. Dan mereka disatukan oleh aturan pergaulan yang namanya tata krama. Ya. Jawa ini, kalau kita lihat dari antropologi, bukan etnis, bukan suku. Kenapa? Nggak ada suku Jawa itu. Jawa itu tidak ada identitas etnisnya. Orang Jawa bisa kulitnya kuning, bisa putih, bisa hitam, bisa coklat, bisa sawo mateng, macam-macam, rambutnya bisa keriting, bisa apa aja. Dan di Jawa tidak dikenal identitas marga. Tidak ada marga di Jawa itu. Jawa juga tidak mengenal adat istiadat. Lembaga adat itu gak ada di Jawa. Ya, karena Jawa bukan etnis kalau kita lihat dari kacamata antropologi. Jawa hanya disatukan oleh apa? Aturan pergaulan yang mereka sebut toto kromo atau unggah ungguh. Dan itu tidak berdasarkan etnis. Ya. Artinya sekalipun dia etnis Jawa, orang Jawa, keturunan Jawa, tapi kalau hidup tidak berdasarkan toto kromo, dia akan dikucilkan, disingkirkan. Oh, wong ora Jawa, gak Jawa, dia akan dibenci, disingkirkan, tidak diterima. Tapi sekalipun orang itu orang Cina, orang Arab, tapi kalau dia hidupnya toto kromo, ya, tahu betul-betul unggah-ungguh, dia diterima sebagai bagian dari masyarakat. Nah itulah ya, yang saya katakan, oh ini persatuan yang unik sebetulnya, ya, yang tidak kita temukan di Timur Tengah, di negara manapun. Dan itulah yang tidak bisa dipecah. Kita berharap ini tetap bisa, bahwa kita menjaga, oh kita bagian dari masyarakat yang dulu dirintis pengembangan oleh zaman Wali Songo. Bahwa kita harus bersatu. Ya. Jadi ini yang penting. Ya. Jadi kekuatan masyarakat ini, ya kita bangsa Indonesia ini adalah terdiri dari persatuan etnis-etnis yang berbeda. Sekalipun berbeda, kita tetap bersatu. Kita saling membutuhkan. Ya. Kita ambil contoh aja Timor itu ketika melepaskan diri dari Indonesia. Sekarang jadi gelandangan mereka. Itu kalau Indonesia mau jahat, tutup perbatasan. Dari Indonesia tidak ada boleh komoditas yang masuk ke timur. Waduh, sudah gak karu-karuan sudah. Satu sama lain kita saling membutuhkan. Kalaupun beda etnis itu loh, di situ keunikan Indonesia itu di situ. Negara kepulauan seperti Indonesia. Ini yang kalau kita kaji dari kacamata geopolitik maupun hidropolitik, oh ternyata orang-orang ini seperti itu Indonesia. Ya, itu sebabnya ya misalnya NU itu sebagai masyarakat tradisional yang dianggap musuh oleh globalisasi kalau mempertahankan lokal, itu nggak bisa hancur. Malah sekarang berkembang NU itu. Hampir di berbagai negara itu ada ya, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Itu di Rusia ada, di Jerman ada, di mana-mana ada. Mereka bisa diterima di mana-mana. Gitu. Jadi harusnya dihancurkan oleh global, mereka malah berkembang secara
global dengan membawa tradisi lokal. Jadi ke tempat-tempat lain itu, ya, teman-teman yang di Rusia itu juga masih tahlilan, ya, masih istighosahan, masih macam-macam di sana. Dan itu mungkin nanti akan bisa mempengaruhi masyarakat sekitar, terutama di Sudan itu sudah banyak orang-orang sekitar yang mengikuti kegiatan-kegiatan PCI-NU di Sudan sana. Jadi saya kira itu, ya, jadi ke depan yang penting adalah kita itu bersatu tetap bangsa ini. Ya, jangan sampai ada perpecahan yang memecah kebinekaan bangsa ini. Kita harus saling menghormati suku satu dengan suku yang lain, apapun mereka. Kenapa? Itu kunci kekuatan Indonesia itu ada di situ, yang tidak dimiliki bangsa lain. Ya. Bangsa lain itu masih mempertahankan etnisitas mereka. Ya, kita enggak. Jawa itu paling gede jumlah suku. Tapi ketika penetapan bahasa nasional, Melayu, loh, Melayu kan kecil. Orang Jawa ya sudah bahasa Melayu aja, bahasa Jawa sulit kok. Bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia, bahasa nasional, ya sudah, terima. Suku lain tidak bisa. Ya. Afgan itu antara suku yang gede, itu juga gak mau ngalah kok. Ya. Kalau mau bahasa persatuan ya bahasa Pashtun. Suku lain kecil-kecil, jangan menggunakan bahasa, jangan berarti bahasa nasional. Itu di situ. Nah, kita enggak. Ya sudah, kepentingan bersama, yang penting mudah dan bisa dijalankan. Oke. Saya kira itu. Ya, jadi yang mayoritas itu bersedia untuk legowo menerima kesepakatan nasional. Apa? Jadi saya kira itu kuncinya. Ya. Insya Allah nanti kalau kita tetap berpijak pada itu, bahwa persatuan itu harus mengikhlaskan, ya, terhadap apa kepentingan-kepentingan dari mayoritas, ya, apa yang asal untuk persatuan, nggak apa-apa. Jadi kuncinya ada di situ sebetulnya. Ya, jadi kita tidak perlu melihat perbedaan itu dengan dipertajam sedemikian rupa sampai kemudian jadi perpecahan, ya, masalah furu'iyah aja kok sampai menjadi perpecahan. Saya kira itu, Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ya, potensi-potensi yang kita miliki itu sebetulnya luar biasa. Sekalipun secara material kita sudah hampir nggak punya apa-apa negara ini. Ya apa? Selama masyarakat masih bergabung, masih kaya, kita masih mampu untuk bertahan. Sampai nanti menjelang 100 tahun Indonesia merdeka. Tahun 2045 Indonesia emas. Insya Allah Indonesia masih tetap ada. Amin. Ya. Saya kira itu, Mas. Oke, matur suwun, Romo Yai, matur suwun, dan mungkin tanggapannya dari Pak Muhammad Koba tadi bahwa bagaimana itu Pak Yai? Mungkin sedikit aja tanggapan dari Pak Koba tadi mengenai bagaimana kita tetap ofensif, tapi juga kita tidak cuma sekedar defensif bertahan, tapi kita juga harus menunjukkan citra karakter bangsa kita. Monggo Pak Yai sedikit lebih barangkali. Ya, saya kira itu yang sudah misalnya kita yang sudah dilakukan oleh NU. Ya. Afghanistan misalnya, itu sudah 40 tahun perang sudah itu nggak selesai. 2012 di sana didirikan Nahdlatul Ulama Afghanistan. Itu tidak ada hubungannya dengan NU sini, tapi di sana. 2016 kita sudah dapat informasi beberapa utusan dari Afgan datang sudah diterima di 22 provinsi. Ya. Nahdlatul Ulama Afghanistan. Lambangnya persis NU, tradisinya juga tradisi NU. Ya. Dulu di sana ada kebiasaan tiap Kamis malam Jumat itu pasti ada ceramah. Sekarang diganti, gak usah ceramah, istighosah saja, zikir ini. Artinya tidak menimbulkan pandangan-pandangan baru yang kemudian menyulut perbedaan. Akhirnya pelan-pelan konflik mereda di sana. Nah itu termasuk di Malaysia, itu sudah didirikan Nahdlatul Ulama Malaysia yang gak ada hubungannya dengan NU secara struktural, tapi tradisinya mengikuti.
Ya. Termasuk di beberapa PCI NU di wilayah luar negeri itu juga sama. Mereka menunjukkan Islam Indonesia itu kayak begini loh toleransinya gitu. Karena itu berbagai negara itu apa sangat menerima gitu loh konsep model moderasi keagamaan seperti NU. Ya. Bahkan 2013 itu Mu'adz Malik itu duta besar Inggris itu secara khusus mempertanyakan tentang Islam Nusantara. Apa itu? Gitu. Nah kita keliling Indonesia waktu itu untuk betul-betul apa sih Islam Nusantara itu? Kita kumpulkan, kita gali itu semua tradisi di daerah-daerah, naskah-naskah kuno di daerah kita kumpul. Ya. Itu di Inggris. Kenapa? Dia waktu itu mengatakan ini, Inggris itu sudah jumlah Islamnya sudah banyak. Ya. Kalau sampai 5% saja dari umat Islam di Inggris itu ekstrim, bubar negara itu. Jadi mereka butuh, itulah mereka mempelajari Islam. Siapa tahu bisa diterapkan. Bahkan waktu itu kita sudah berbicara, kenapa kita menolak khilafah ya, Tahririyah yang dibikin oleh Hizbut Tahrir. Karena itu utopia aja itu, imajinasi yang nggak bakal mungkin bisa terwujud dalam kenyataan. Ya. Tapi kita bisa melihat ya, dari satu kacamata, Inggris ini justru bisa menjadi khilafah Britania nanti. Khilafah Britania. Ya. Kenapa? Oh, sudah real kok. Nanti tinggal menunggu Ratu Elizabeth meninggal, penggantinya. Penggantinya memasuki Islam dan menyatakan United Kingdom menjadi khilafah Britania. Selesai. Wilayahnya mana? Loh, Commonwealth itu Asia Afrika. Mereka wilayahnya sudah ada. Dan saya kira negara-negara Islam akan menerima dengan sukacita itu. Dan disitulah habis nanti ya, Uni Eropa, Amerika, macam-macam itu. Dan itu kita melihat ke depan kayak begitu itu. Jadi Inggris yang memungkinkan dia akan bisa berkembang menjadi khilafah Britania. Kenapa? Sudah real, kekuatan itu ada, tidak ada. Tinggal mengubah ya, identitas itu aja. Nah, saya kira itu. Jadi pandangan-pandangan yang sudah dikembangkan NU ke beberapa wilayah di luar negeri itu sudah diterima dengan baik oleh masyarakat secara internasional. Bahwa semua orang-orang dari Indonesia itu kalau dari NU itu pasti diterima. Kenapa? Karena mereka tidak akan membuat kerusuhan, kekisruhan di negara mereka. Saya kira itu, ya Mas. Matur suwun, Romo Yai sudah pergi di sini karena waktunya, maaf nih. Mungkin karena waktunya kita sudah 10:30. Ini paling malam ini. Ya. Acara ini paling malam. Paparannya Pak Yai ini, waduh. Ini saya dapat banyak WhatsApp Pak Yai. Intinya adalah, wah ini bisa diteruskan ini kajian seperti ini. Karena kajian seperti ini kan untuk membangkitkan, memberikan kita wawasan baru. Jadi pemikiran-pemikiran baru atau mungkin pemikiran-pemikiran yang mesti kita godok lagi. Tapi prinsipnya adalah satu. Jadi kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam ini harus bersatu. Sudah nggak usah, karena itu yang dipecah-pecah itu seperti serat Mogandul tadi, kemudian serat-serat tadi, serat Katulucu tadi menceritakan bahwa mungkin itu juga hoax yang diciptakan untuk memecah bangsa kita. Jadi kalau sekarang itu mungkin istilahnya adalah mungkin saya tidak tahu istilahnya, tapi ada beberapa orang yang saling berperang itu yang mubasir, apa nggak ngerti. Tapi zaman Belanda dulu untuk memecah umat Islam itu ya pakai hoax dengan cara membuat serat-serat, serat Katulucu, Darmo Gandul, kemudian serat perang Bubat dan lain-lain. Nah, oleh karena itu buat teman-teman semuanya yang hadir dari sini, terima kasih. Mari
kita mengucapkan terima kasih yang luar biasa ini buat Romo Yai Agus Sunyoto karena beliau dengan ikhlas bisa membagi waktunya sampai jam 10:30. Matur suwun Pak Yai. Kami di sini sudah ngangsu kawruh bersama-sama. Semoga barokah. Pak Yai sehat terus. Kami selalu doakan Romo Yai bisa terus memberikan arahan-arahan kepada Indonesia supaya umat Islam tidak pecah, umat Islam menjadi umat yang bersatu, kuat, ya, dan tidak inferior lagi. Karena memang sejarahnya orang Indonesia adalah orang yang kuat. Saya pernah membaca berita juga itu, buku peradaban itu diceritakan bahwa kerajaan Indonesia itu sudah bekerja sama dengan Afrika itu sebelum zaman Nabi lahir, sudah bekerja sama ke sana sampai ke Pulau Madagaskar segala macam itu. Iya. Pelaut-pelaut Indonesia adalah pelaut-pelaut yang luar biasa. Matur suwun Pak Yai, karena acaranya ini sudah sangat malam dan Pak Yai juga mungkin besok ada kegiatan yang lebih penting lagi. Kami dari SKIW mengucapkan terima kasih, matur suwun. Saya atas wejangan atau telaah dari Pak Yai yang luar biasa sekali. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai. Sami. Matur nuwun Pak Yai. Sami-sami. Tumpang Pak Yai.